Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Setiap 10 November, bangsa ini kembali mengenang para pahlawan nasional. Namun, di tahun ini, sebuah keputusan memunculkan perdebatan besar. Soeharto, tokoh yang bagi banyak orang melambangkan stabilitas, pembangunan, dan masa keemasan Orde Baru, kini ditempatkan sejajar dengan para pejuang pemersatu bangsa. Namun di balik semua itu, ada sejarah lain yang sulit hadir di muka umum. Sejarah tentang mereka yang hilang, mereka yang dibungkam, tanah yang direbut, operasi militer yang tak pernah selesai, dan kekayaan raksasa yang masih menyimpan kepentingan elit hingga kini. Dua wajah itu kini menyulut kritik serta pertanyaan warga. Apakah kita sedang menghargai sang pembangun bangsa? Atau melegitimasi warisan kekuasaan yang penuh luka dan penindasan? Dan untuk benar-benar memahami keputusan ini, kita perlu menyingkap bab sejarah yang selama puluhan tahun diajarkan untuk dilupakan. Gelar pahlawan nasional bukan sekedar penghormatan biasa. Gelar ini diatur lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 dan hanya diberikan kepada seseorang yang berjasa luar biasa, mengabdi kepada negara dan tidak tercela. Tapi disinilah letak persoalannya, pada kriteria ketiga tentang tidak tercela. Karena saat nama Soeharto masuk ke daftar penerima gelar kehormatan tersebut, publik Indonesia seketika bertanya, apakah ia pantas mendapatkan gelar tersebut? Pertanyaan ini membawa kita mundur jauh ke titik awal di mana semuanya bermula, ke masa ketika nama Soeharto belum sebesar hari ini. Dari mana ia datang, bagaimana ia dibentuk, dan apa yang menuntunnya menjadi penguasa yang kelak menulis 3 dekade sejarah bangsa. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia tumbuh di keluarga miskin, berpindah-pindah dari satu dusun ke dusun lain, dari satu keluarga saudara ke keluarga lainnya. Masa kecil yang keras membentuk obsesi akan kendali dan citra anak desa sederhana. Dari petani kecil, ia beralih menjadi serdadu sejak masa kolonial. Mula-mula ia masuk ke KNIL di tahun 1940 sampai 1942 di bawah tentara Hindia Belanda. Lalu ke PETA di tahun 1942 sampai 1945 saat Jepang datang. Dan setelah kemerdekaan, ia bergabung dengan Laskar Gerilya, yang kemudian akan menjadi ABRI, lalu TNI. Dan dalam satu dekade, tumbuh naluri khas Soeharto yang tenang, berhitung, dan selalu siap mengambil peluang. Sebuah karakter yang kelak membawanya ke lingkaran elit militer, sekaligus menjadi pondasi gaya kepemimpinannya yang militeristik. Dan jika kriteria pahlawan nasional menuntut seseorang yang mengabdi pada bangsa dengan cara luar biasa, maka di tahap ini Soeharto tampak memenuhi syarat itu. Ia ikut mempertahankan republik yang baru lahir, menjaga ketertiban di masa kacau, dan dipercaya mengomando operasi penting. Namun satu syarat lain masih belum terpenuhi, tidak tercela. Sebuah kata yang nanti akan menguji seluruh warisan kekuasaannya. Apakah pengabdiannya benar-benar untuk bangsa atau untuk dirinya sendiri? Setelah kemerdekaan, Soeharto mulai menapaki karir militernya. Ia ikut dalam berbagai operasi mempertahankan republik, tapi momen yang mengangkat namanya terjadi pada serangan umum Yogyakarta di 1 Maret 1949. Soeharto saat itu Komandan Brigade 10, memimpin serangan selama 6 jam yang berhasil menembus Yogyakarta yang dikuasai Belanda. Serangan ini memberi pesan politik kuat kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Namun di balik karir yang cemerlang, bayangan masalah sudah muncul.
Pada 1959, Soeharto dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Divisi Diponegoro karena dugaan penyelewengan dana beras, tapi ia tidak tersingkir. Letnan Jenderal Gatot Subroto yang melihatnya sebagai prajurit cakap, melindunginya dan menariknya ke Jakarta. Dari sinilah, Soeharto mulai masuk ke lingkaran elit militer dan menjadi bagian dari proyek besar modernisasi ABRI. Memasuki pertengahan 1960-an, kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Politik kacau, ekonomi ambruk, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Militer, PKI, dan kelompok nasionalis pendukung Soekarno menjadi 3 kekuatan besar yang saling berebut kekuasaan negara. Kekacauan itu mencapai puncaknya setelah G30S 1965 ketika 6 jenderal angkatan darat dibunuh dalam semalam dan bangsa ini terjerumus ke dalam kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keesokan harinya, Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih komando Angkatan Darat. Ia segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai dalang dan memulai operasi pembersihan besar-besaran. Di saat yang sama, ekonomi Indonesia juga hancur. Inflasi hampir mencapai 600%, harga pangan melonjak, dan nilai rupiah nyaris tak berarti. Utang luar negeri menumpuk dan proyek-proyek besar Soekarno menjadi simbol kemegahan yang berdiri di atas kelaparan rakyat. Secara moral dan finansial, Indonesia berada di ujung jurang. Di tengah kekacauan inilah, Soeharto menemukan panggungnya. Ia berhasil mengembalikan rasa aman di hati rakyat, menata kembali birokrasi yang berantakan, dan menegaskan bahwa stabilitas, pembangunan, dan disiplin nasional adalah arah baru bangsa Indonesia. Bagi banyak orang, Soeharto tampil sebagai penyelamat sekaligus figur yang bisa mengakhiri kekacauan dan membawa ketertiban setelah masa yang penuh darah. Namun, sejarah tidak sesederhana itu. Dalam Pretext for Mass Murder, sejarawan John Rusa menulis bahwa narasi PKI dalang tunggal hanyalah konstruksi politik Orde Baru untuk membenarkan pengambil alihan kekuasaan dan pembantaian ratusan ribu warga sipil. Riset terbaru memperkuat hal itu, bahwa kekerasan pasca 1965 bukan ledakan spontan, tapi operasi sistematis yang dirancang untuk menghapus pengaruh kiri dari seluruh lapisan masyarakat. Dan di balik layar, arsip deklasifikasi menunjukkan bahwa CIA dan MI6 disebut ikut berperan dalam mendukung tentara Indonesia dalam pembersihan simpatisan PKI dengan menyuplai daftar nama tokoh kiri, dana, dan peralatan komunikasi. Tujuannya tentu untuk memastikan Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis, terutama setelah separuh Vietnam dikuasai Blok Timur sejak 1954. Namun kekacauan politik itu mencapai puncaknya pada 11 Maret 1966. Soekarno berada dalam tekanan besar, pasukan bersenjata memenuhi Jakarta, dan para jenderal saling berebut pengaruh. Hari itu juga, arah bangsa bergeser dengan munculnya dokumen Super Semar yang keasliannya masih dipertanyakan hingga saat ini. Sebagian percaya Soekarno menandatanganinya secara sadar, sebagian lain meyakini ia ditekan. Namun sejarawan menyebut, apapun prosesnya, isi dokumen itu ditafsirkan oleh lingkaran Soeharto sebagai legitimasi untuk mengambil kendali. Setelah Super Semar, kekuasaan praktis tidak lagi berada di tangan Soekarno. Soeharto, yang kini menjadi pejabat presiden, mulai mengamankan militer, mengontrol pemerintahan, dan perlahan menyingkirkan presiden pendiri republik itu dari panggung politik. Setahun kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara mengangkat Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia, menutup satu bab sejarah dan membuka era baru yang menjanjikan stabilitas nasional. Saat naik ke tampuk kepresidenan pada 1968, janji stabilitas nasional itu Soeharto wujudkan lewat Kabinet Pembangunan I yang dipandu oleh sekelompok ekonom muda lulusan Universitas California yang kelak dijuluki Mafia Berkeley. Kelompok yang membawa gagasan ekonomi ala barat dengan mendahulukan stabilitas, bukan demokrasi. Merekalah yang membentuk Walang Bappenas menjadi pusat kendali pembangunan nasional. Di tangan mereka, Bappenas bukan lagi sekedar lembaga perencana, tetapi otak kebijakan ekonomi Orde Baru yang bekerja berdampingan dengan IGGI, Bank Dunia, dan IMF
lembaga-lembaga internasional yang mulai mengalirkan pinjaman besar untuk membangun ulang fondasi negara. Inflasi yang pada masa Soekarno pernah menembus 650% berhasil ditekan menjadi 10% hanya dalam beberapa tahun pertama Orde Baru. Kepercayaan dunia internasional yang sempat runtuh pun mulai perlahan kembali. Melalui program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, pemerintah mulai membangun jalan raya, bendungan, sekolah dasar, puskesmas, hingga listrik desa. Program SD Impres membuat jutaan anak akhirnya bisa mengenyam pendidikan dasar, sementara Posyandu menjangkau desa terpencil dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Secara statistik, keberhasilan itu terasa sangat nyata. Angka kemiskinan turun dari 70% menjadi 17% sepanjang 1970 sampai 1996. Sementara pertumbuhan ekonomi stabil di angka 6-7% per tahun. Bagi banyak rakyat Indonesia, inilah masa yang mereka sebut sebagai masa keemasan Orde Baru. Harga pasar stabil, pangan tersedia, pembangunan terlihat di mana-mana. Namun, seperti biasa dalam sejarah, setiap pembangunan menyimpan harga yang tak selalu tampak di permukaan. Salah satu pengaturan ekonomi mafia Berkeley adalah mendorong strategi yang waktu itu dianggap radikal, yaitu membuka Indonesia selebar mungkin untuk modal asing. Dari kebijakan open door policy inilah, investor internasional masuk dalam skala besar. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat di era demokrasi terpimpin Soekarno, kini terbuka lebar. Dari celah itulah raksasa-raksasa dunia melangkah masuk, termasuk Freeport yang mendapat izin eksplorasi hanya beberapa minggu setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Tetapi Freeport bukan sekedar perusahaan tambang asing. Ia adalah kunci untuk memahami bagaimana kekuasaan Orde Baru ditopang, dinegosiasikan, dan dijual. Ketika Soeharto baru saja memegang kendali negara, dia langsung memberi akses tambang Papua kepada Freeport dari Amerika Serikat. Kontrak pertama itu ditandatangani pada 1967, bahkan 2 tahun sebelum PPRA 1969. Momen ketika Papua resmi bergabung ke dalam kerangka NKRI secara sah. Banyak pengamat yang berspekulasi bahwa inilah tanda pertama bahwa Indonesia yang baru dipimpin Soeharto telah membuka pintu selebar mungkin bagi kepentingan ekonomi Amerika. Namun dengan terbukanya pintu investasi ini, secara bersamaan Soeharto menutup pintu keadilan bagi tanah Papua. Untuk mengamankan tambang emas dan tembaga besar di dunia itu, militer Indonesia dikerahkan ke area sekitar Freeport. Inilah awal dari puluhan tahun laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Amungme dan Kamoro, 2 komunitas yang hidup di sekitar kawasan tambang dan menjadi pihak yang paling terdampak. Suku-suku tersebut sudah tergeser berulang kali akibat perluasan tambang. Bahkan sumber air dan makanan mereka tercemar oleh bebatuan bekas tambang. Tapi apa peduli pemerintah? Operasi militer itu disebut sebagai pengamanan objek vital nasional, yang mana bagi warga lokal itu berarti penggusuran, intimidasi, dan kekerasan yang terus berulang. Namun, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, konsep dui fungsi ABRI juga menjadi fondasi lain yang membuat Orde Baru begitu kokoh. Konsep ini memastikan militer hadir bukan hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai pemain utama dalam politik dan ekonomi. Ratusan jabatan sipil, dari camat, bupati, kementerian, hingga BUMN, diisi oleh para perwira, menjadikan negara ini berjalan layaknya barak raksasa dan dengan logika komando, bukan demokrasi. Katanya, semua ini demi stabilitas yang selalu diusung Orde Baru. Namun stabilitas itu punya konsekuensinya. Begitu banyak suara yang harus dibungkam agar harmoni itu tampak nyata. Salah satunya adalah peristiwa Malari atau 15 Januari 1974, sebuah protes besar pertama di masa Orde Baru yang berakhir dengan kehancuran dan kematian. Saat itu, kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka memicu protes besar-besaran. Mahasiswa turun ke jalan menolak derasnya modal asing yang masuk ke Indonesia. Bagi mereka, pembangunan Orde Baru hanya menguntungkan kroni dan perusahaan luar negeri, sementara rakyat tetap menanggung harga yang kian naik.
Protes itu pun berubah menjadi kerusuhan nasional yang melumpuhkan Jakarta dan menodai citra rezim di mata asing. Bagi Soeharto, ini adalah peringatan keras bahwa mahasiswa bisa mengguncang pondasi kekuasaan. Dan sejak saat itu, gerakan mahasiswa dipotong akarnya lewat kebijakan normalisasi kehidupan kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Aktivisme dicekal, organisasi dibubarkan, dan mahasiswa dipaksa kembali ke jalur akademik, istilah halus untuk mematikan kritik. Di ruang redaksi, pers dipasung dengan Undang-Undang Pers 1982 yang memberikan pemerintah kuasa penuh untuk mencabut surat izin usaha penerbitan pers dan mengatur apa yang akan ditampilkan pada rakyat. Media besar seperti Kompas, Sinar Harapan, Detik, hingga Tempo pernah merasakan bagaimana sebuah pemberitaan bisa hilang dalam sekejap hanya karena tidak sejalan dengan suara penguasa. Di saat yang bersamaan, politik bergerak ke arah yang semakin otoriter. Demokrasi disulap menjadi sistem 3 partai yang berisi Golkar, PPP, dan PDI. Yang mana 2 diantaranya hanyalah dekorasi semata, karena kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Golkar, kendaraan politik Soeharto saat itu. Namun, semua itu baru permukaan. Jika kita menyingkap tirai kekuasaan sedikit lebih jauh, konteks yang membentuk era Orde Baru adalah Perang Dingin. Masa ketika dunia terbelah antara blok timur dan blok barat, dan Indonesia dianggap sebagai wilayah kunci untuk mencegah meluasnya komunisme di ASEAN. Amerika telah memberikan dukungan mulai dari data intelijen, bantuan ekonomi, hingga dukungan politik internasional sejak 1965. Sementara Australia bergerak mendukung Indonesia untuk menginvasi Timor Timur pada 1975. Alasannya pun masih seputar pengamanan regional bagian utara Australia dari komunisme. Di balik pembangunan yang dipamerkan ke rakyat, Orde Baru sedang merapikan aliran uang, jabatan, dan kesetiaan. Pembangunan dan stabilitas ekonomi bukan sekedar program. Itulah strategi politik untuk menjaga legitimasi di mata masyarakat dan membuat siapapun yang melawan menghilang dalam diam. Pada 7 Desember 1975, Soeharto melancarkan Operasi Seroja yang menjadi invasi militer terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Alasan yang digunakan untuk melegitimasi invasi itu adalah menekan pengaruh Fretilin yang dianggap beraliran kiri. Namun pada kenyataannya, operasi itu berubah menjadi perang dan pendudukan yang panjang serta brutal. Puluhan ribu warga sipil tewas akibat penembakan, kelaparan, hilang paksa, hingga kamp konsentrasi yang dibuat militer. Para lelaki dan anak-anak digunakan TNI sebagai tameng hidup menghadapi gerilyawan pejuang kemerdekaan. Hingga akhirnya tragedi Santa Cruz pecah. Di balik semua itu, dokumen yang direklasifikasi menunjukkan bahwa Amerika sudah mengetahui rencana tersebut, bahkan sejak 4 Maret 1975. Jika kamu ingin tahu lebih detail tentang pendudukan Indonesia di Timor Leste, kamu bisa langsung menuju video legasi yang satu ini setelah pembahasan kita selesai. Sementara itu, setahun setelah Operasi Seroja dilancarkan, Hasan Ditiro muncul dengan perlawanan baru di ujung barat Nusantara. Dia mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sebagai reaksi atas ketidakadilan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan perlakuan militer yang mereka anggap menindas. Pemerintah merespon dengan operasi militer yang jauh lebih besar pada 1989. Aceh resmi ditetapkan sebagai daerah operasi militer, dan sejak saat itu, kehidupan warga berubah. Desa-desa dijaga ketat, jam malam diberlakukan, dan laporan penyiksaan, penghilangan paksa, serta pembunuhan tanpa pengadilan menjadi bagian dari keseharian. Di Papua, saat Freeport mulai beroperasi, rakyat tidak hanya menghadapi perluasan tambang. Mereka menghadapi negara yang datang dengan operasi militer bertingkat hampir tanpa jeda. Menurut catatan Komnas HAM, sejak 1961 hingga 1998, Indonesia melancarkan setidaknya 44 operasi militer di Papua yang terbagi ke dalam 2 gelombang. Sebelum PPRA sekitar tahun 1961 sampai 1969, dan pasca PPRA di tahun 1969 sampai 1998. Operasi gelombang pertama tujuan utamanya memastikan hasil referendum berpihak pada Indonesia.
mulai dari Operasi Jaya Wijaya, Wisnu Murti, Sadar, hingga Baratayuda, semuanya diarahkan untuk menghancurkan perlawanan dan memperluas penyebaran pasukan. Dan di gelombang kedua, fokus bergeser ke pengamanan hasil PPRA, menghapus oposisi dan menumpas OPM secara fisik. Pada 1977, negara melancarkan Operasi Koteka, sebuah operasi yang terkenal karena memaksa masyarakat adat mengganti identitas budaya mereka. Setelah itu, operasi besar seperti Operasi Pamungkas, Gagak, Kasuari, hingga Raja Wali menyusul dengan target kampung-kampung, gerilyawan, hingga warga sipil di sepanjang perbatasan Papua dan Papua Nugini. Setiap operasi punya nama berbeda, komandan berbeda, tetapi tujuannya tetap penghapusan identitas, pengekangan hak, dan tindakan kekerasan yang seringkali tidak pernah sampai ke ruang publik nasional. Namun Timor Timur, Aceh, dan Papua bukan satu-satunya luka. Pada 1980-an, negara juga melancarkan Operasi Petrus. Operasi pembersihan preman ini nyatanya cuma sebuah kedok. Mayat-mayat mulai ditemukan di berbagai kota di Jawa dan pulau-pulau besar lainnya. Sebagian tubuh korban penuh luka tembak, tangan terikat, atau sengaja dibiarkan di tempat umum. Dan semua ini dilakukan sebagai teror psikologis. Pesan bahwa negara bisa mencabut nyawa siapa saja tanpa proses hukum. Pada puncak operasi di tahun 1983 sampai 1985, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi mencatat bahwa ada setidaknya 5.000 korban yang diduga dieksekusi regu tembak pemerintah. Dan daftar pelanggaran HAM yang terjadi di bawah rezim Soeharto pun tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak hal-hal yang tidak sempat kita bicarakan dalam video ini karena terlalu banyak dosa yang menodai tangan pembangunan itu. Namun, agar kekuasaan bisa bertahan lebih dari 3 dekade, Soeharto membutuhkan lebih dari kendali atas pikiran publik, penjagaan senjata atau rasa takut, tapi juga loyalitas. Dalam rezim yang berjalan selama 3 dekade, kekuasaan Soeharto juga dijaga oleh citra dan cerita. Pada akhir 1970-an, Soeharto mulai membangun gambaran dirinya sebagai bapak pembangunan. Setiap jalan, bendungan, puskesmas, dan swasembada beras dijadikan bukti bahwa negara ini aman di tangannya. Televisi nasional, buku sejarah, hingga pidato kenegaraan mengulang narasi bahwa stabilitas adalah anugerah dan stabilitas itu ada karena kepemimpinannya. Tapi di balik propaganda tersebut terdapat oligarki cendana, sebuah lingkaran keluarga dan kroni Soeharto yang memegang kendali atas ekonomi Indonesia. Anak-anak Soeharto menguasai ratusan perusahaan negara, mulai dari perbankan, telekomunikasi, otomotif, properti, hingga energi. Tutut, sang putri sulung, menguasai proyek-proyek jalan tol dan stasiun televisi TPI. Bambang, pangeran teknologi Orde Baru, mengendalikan Bimantara, raksasa di bidang telekomunikasi dan perbankan. Tommy, yang paling sering jadi sorotan publik, membangun kekuasaannya melalui Humpus Group dan proyek Mobil Nasional Timur. Sementara Titi, Titin, dan Sigit menguasai jaringan properti, manufaktur, dan yayasan-yayasan kaya raya seperti Super Semar dan Darmais. Di sekeliling mereka berdiri para konglomerat yang kekayaannya melejit karena kedekatan dengan kekuasaan. Sudono Salim misalnya, menjadi raksasa industri lewat grup Salim, diberi monopoli tepung dan dilindungi negara. Bob Hasan, sahabat masa kecil Soeharto, menguasai sektor kehutanan dan ekspor rotan sampai dijuluki Sarkayu. Ada juga Probo Sutejo, adik tiri Soeharto yang memegang konsesi besar di berbagai sektor. Serta Sudwi Katmono, sepupu yang menguasai industri perbankan dan perfilman. Hubungan ini membentuk pola bahwa kekuasaan melahirkan kekayaan dan kekayaan menjaga kekuasaan. Dan ketika semua sumber daya terkonsentrasi di lingkaran yang sempit, kesalahan besar pun bisa tertutup rapat. Seperti ketika Pertamina hampir kolaps pada 1970-an akibat utang miliaran dolar. Skandal itu mengguncang ekonomi nasional, tetapi rakyat tak pernah benar-benar tahu skala kerusakannya. Informasi dipangkas, berita dibatasi, dan rezim memastikan citra Soeharto tidak ikut runtuh bersama krisis itu.
Tapi jika kamu ingin tahu lebih lanjut, Legasi juga sudah pernah membahasnya secara detail di dalam video yang satu ini. Terlepas dari hal itu, angka-angka ekonomi di dalam laporan keuangan memang tampak meyakinkan. Indonesia tumbuh sekitar 6-7% per tahun dan pembangunan terjadi secara masif di Pulau Jawa. Namun banyak ekonom yang mengingatkan bahwa pertumbuhan itu sangat rapuh karena bertumpu pada utang luar negeri dari IGGI, World Bank, dan IMF. Pembangunan yang dipuji-puji itu tidak sepenuhnya hasil produktivitas nasional, melainkan pondasi yang dibangun di atas pinjaman yang harus dilunasi generasi berikutnya. Dan tentu saja, yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut hanya segelintir elit yang berada di dalam lingkaran presiden. Tertulis dalam sebuah dokumen internal Bank Dunia yang dibuka ke publik di tahun 2023, sekitar 20-30% dari seluruh anggaran proyek pemerintah, mulai dari proyek jalan hingga bangunan sekolah bocor. Kontraktor dipaksa menyetor ke pejabat pusat dan daerah, sebagian harus menyumbang kepada Golkar menjelang pemilu. Bahkan jabatan strategis dalam birokrasi harus dibeli sebelum dapat mengalirkan keuntungan. Namun, dugaan paling liar menyebut bahwa salah satu pusat kekuatan ekonomi itu adalah yayasan-yayasan keluarga Soeharto, terutama Yayasan Super Semar. Sejak 1974, Super Semar diduga menyalurkan dana beasiswa ke perusahaan-perusahaan milik keluarga dan kroni Orde Baru, alih-alih ke mahasiswa yang membutuhkan. Dan jika kita lihat siapa saja yang duduk di balik yayasan itu, kita tentunya akan menemukan nama-nama yang sudah tidak asing lagi. Dan ketika krisis melanda, keruntuhan ekonomi pun tidak dapat dihindari. Pada akhir 1990-an, semua yang selama puluhan tahun dibangun di atas hutang dan komisi hancur dalam sekejap ketika krisis Asia 1997 menerjang Indonesia. Rupiah terjun bebas dari Rp2.300 per dolar, merosot hingga menyentuh Rp17.000. Harga-harga melonjak, inflasi meledak, dan ekonomi membeku. Puluhan ribu perusahaan bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan rakyat yang selama ini diam akhirnya melihat kenyataan bahwa fondasi Orde Baru tidak sekuat yang selalu dipamerkan. Kini, Indonesia tak punya pilihan selain tunduk pada IMF dan Bank Dunia. Dua lembaga itu menuntut program penyelamatan yang terasa pahit bagi rakyat dengan memangkas subsidi, menutup bank-bank, serta merombak aturan ekonomi besar-besaran demi kepentingan para pemberi pinjaman. Dan ketika dompet rakyat kosong, amarah pun menjadi penuh. Kampus-kampus berubah menjadi pusat perlawanan. Gerakan mahasiswa bangkit di berbagai titik di Indonesia, menyuarakan untuk pemakzulan Soeharto, sebuah tuntutan yang tak pernah berani diucapkan sebelumnya. Tekanan rakyat pun memuncak pada 12 Mei 1998 lewat tragedi Trisakti yang mengubah wajah politik Indonesia selamanya. 4 mahasiswa ditembak mati oleh aparat saat menuntut reformasi. Jakarta terbakar dalam kerusuhan Mei. Penjarahan, kebakaran, hingga kekerasan etnis serta pelecehan seksual terhadap perempuan menyebabkan ratusan korban jiwa dan trauma. Di balik layar, aktivis-aktivis kritis mulai diculik oleh satuan elit Kopassus Grup 4 yang kelak dikenal sebagai Tim Mawar. Sebagian kembali dalam keadaan babak belur, sebagian hilang sampai hari ini, dan beberapa nama yang hilang itu menjadi simbol luka yang tak pernah sembuh. Dan jauh sebelum gelombang reformasi meledak, kasus Marsinah pada 1993 sudah menunjukkan bagaimana suara kritis di era Orde Baru bisa berakhir tragis. Kini, nama Marsinah telah menjelma menjadi pahlawan nasional dalam bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Ironisnya, namanya bersanding dengan pemimpin rezim yang mengirim orang untuk menghabisi nyawanya. Orang-orang pun mempertanyakan, apakah ini hanya bentuk penghormatan simbolis untuk menutup fakta bahwa keadilan atas kasus pembunuhan Marsinah tidak pernah ditegakkan? Di tengah kekacauan itu, lingkaran cendana mulai retak. Pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya turun tahta. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini
Kamis 21 Mei 1998. Namun kejatuhan itu tidak menutup bab gelap Orde Baru. Laporan Transparency International di tahun 2004 bahkan menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan dugaan kerugian negara mencapai 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat yang di tahun 2025 angka itu sama dengan 384 triliun hingga 896 triliun rupiah. Uang itu tidak pernah kembali, dan Soeharto tidak pernah diadili. Ia menghabiskan sisa hidupnya di rumah, dikelilingi keluarga, jauh dari ruang sidang, dan jauh dari para korban yang menunggu keadilan. Kini, setelah perayaan Hari Pahlawan di 10 November 2025, Indonesia terbelah dalam dua persimpangan. Apakah bangsa ini sedang memberi penghormatan atau sedang menghapus ingatan?